kita ke videonya. Selamat menyaksikan. Cerita rakyat Putri Kandita, yaitu asal-usul Nyi Roro Kidul dari Jawa Barat. Putri Kandita adalah putrinya Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pakuan Pajajaran. Dia adalah putri yang cantik, arif, dan bijaksana. Putri Kandita, Ya ayah. kelak ayah ingin kamu jadi penerus kerajaan ini. Cih, selalu deh raja bangga-banggain Putri Kandita. Gimana kalau kita singkirkan saja Putri Kandita dan Permaisuri? Tapi gimana caranya? Tenang, saya ada kenalan dukun ilmu hitam yang sakti. Dengan ilmu hitamnya, dukun itu menyihir Putri Kandita dan ibunya jadi memiliki sakit kusta. Kulitnya jadi penuh luka dan bau. Tidak ada satupun tabib yang mampu menyembuhkan penyakit itu. Bahkan gak lama Permaisuri meninggal. Para selir mendesak raja untuk mengusir Putri Kandita karena dianggap penyakitnya membawa petaka. Putri Kandita meninggalkan istana dan berjalan tanpa tujuan. Setelah beberapa hari, ia tiba di pantai selatan. Aku lelah sekali. Lebih baik aku istirahat. Wahai Putri Kandita, jika kau ingin sembuh, berceburlah di lautan ini. Kulitmu akan pulih. Hah? Apakah aku bermimpi? Putri Kandita menceburkan diri ke laut dan dengan ajaib penyakitnya sembuh. Ia juga jadi putri yang sakti. Setelah sembuh, Putri Kandita memilih untuk menetap di pantai selatan. Karena kesaktiannya, dia dikenal sebagai Ratu Penguasa Laut Selatan Pulau Jawa. Cerita rakyat Situ Bagendit dari Jawa Barat. Pada zaman dahulu kala, ada seorang janda kaya raya yang namanya Nyai Bagendit. Kekayaannya membuat dia jadi sombong dan pelit. Suatu hari, Nyai Bagendit mengadakan pesta. Aduh, bagus ya perhiasanku. Mahal loh ini. Tiba-tiba datang seorang pengemis. Nyai, tolong beri hamba makanan sedikit saja. Enak saja, pergi kau dari rumahku, dasar pengemis. Keesokan harinya terjadi hal aneh di desa itu. Tiba-tiba ada sebuah tongkat yang tertancap di tanah. Tongkat apa sih ini? Aduh, gak bisa dicabut. Warga desa udah mencoba buat nyabut tongkat itu tapi nggak ada yang berhasil. Tiba-tiba si pengemis datang dan berhasil nyabut tongkatnya. Tapi dari lubang itu mengalir air yang sangat deras. Lari, lari bahaya, ada air besar, ayo ngungsi, ngungsi. Air apa ini? Aduh, aku gak mungkin tinggal rumah ini, hartaku, aduh. Nyai Bagendit pun tenggelam bersama rumah dan isinya. Tempat itu berubah jadi danau yang kini dikenal sebagai Situ Bagendit. Cerita rakyat bawang merah bawang putih dari Riau. Pada zaman dahulu kala, hidup seorang gadis baik hati bernama Bawang Putih. Sejak ayah kandungnya meninggal, Bawang Putih terpaksa hidup bersama ibu dan saudara tirinya yang bernama Bawang Merah. Semua pekerjaan rumah selalu dikerjakan oleh Bawang Putih, sementara Bawang Merah dan ibunya hanya malas-malasan. Bawang Putih, mana makan siangku? Aduh, kamu ini pemalas ya Bawang Putih. Cucian juga belum beres. Maaf, Bawang Putih baru selesai nyapu. Suatu hari, Bawang Putih sedang mencuci di sungai. Aduh, gimana ini pakaian ibu hanyut? Apa yang harus aku lakukan? Bajunya harus ketemu. Kalau nggak ibu pasti marah. Bawang Putih terus mencari pakaian itu di sepanjang sungai. Anak muda, apa kau mencari pakaian yang hanyut? Betul, Nek. Apa nenek melihatnya? Iya, ada pada nenek. Nanti akan nenek berikan, tapi kamu harus bantu nenek dulu ya. Nenek itu meminta Bawang Putih untuk membantu pekerjaannya, dan dengan senang hati Bawang Putih melakukannya. Sudah ya, Nek, apa ada lagi yang mau dibantu? Sudah cukup, anak muda. Kamu gadis yang baik. Ini pakaiannya ya. Terima kasih, Nek. Kalau gitu saya pulang dulu ya. Tunggu, ini bawa ini nih. Kamu mau labu yang besar atau mau labu yang kecil? Nggak perlu repot, Nek. Yang kecil saja. Terima kasih, Nek. Dari mana aja kau Bawang Putih? Maaf, Bu. Tadi bajunya hanyut. Harus dicari dulu. Terus apa itu yang kau bawa? Oh, ini labu. Tadi dikasih. Sampah. Bentar. Apa nih? Perhiasan. Emas. Ini kamu dapat dari mana? Bawang Putih pun menceritakan apa yang terjadi. Kenapa kamu ambil labu yang kecil? Harusnya yang besar. Pasti perhiasannya lebih banyak. Bawang merah, sini. Duh, apa sih, Bu? Ibunya meminta Bawang Merah untuk menemui nenek tadi dan meminta labu yang besar. Bawang Merah pun pergi menemui nenek itu. Itu pasti neneknya tuh. Misi, Nek. Nenek tadi ketemu sama Bawang Putih ya? Gadis baik itu, iya betul. Kamu ada apa kesini? Nenek punya labu yang besar kan? Berikan labu itu padaku. Kamu mau labu itu, kamu harus bantu nenek dulu seperti gadis tadi. Enak aja nyuruh-nyuruh. Udah cepet mana labunya? Ya udah, ini bawa. Nah gitu dong. Bawang Merah pun pulang sambil membawa labu yang besar itu. Dapat labunya. Akhirnya kita kaya ya. Cepet hancurin labunya. Iya. Bu, ular banyak banget ularnya Bu. Kok ular sih?
Bawang merah dan ibunya pun menyadari kalau keserakahannya malah membawa petaka. Mereka akhirnya kapok dan tentunya minta maaf juga ke bawang putih. Cerita rakyat Nenek Pakande dari Sulawesi Selatan. Pada zaman dahulu kala, ada suatu desa yang aman dan tentram. Tapi semua berubah sejak kedatangan sosok Nenek Pakande yang merupakan siluman pemakan manusia. Nah, udah sore nak, ayo masuk rumah, jangan main di luar terus. Ih, ibu cerewet deh, adek kan lagi main. Anak ini kelihatan lezat. Nenek Pakande menculik dan membawa pergi anak itu. Tolong pak, bu, tolong anak saya hilang. Bu, kenapa bu? Tolong bu, anak saya hilang. Waduh, jangan-jangan diculik Nenek Pakande tuh bu. Warga desa mulai resah karena tiap hari ada aja anak atau bayi yang hilang. Aduh bu, bayi saya juga hilang. Nenek Pakande sangat sakti dan tidak ada manusia biasa yang mampu mengalahkannya. Tapi dia sangat takut terhadap sosok raksasa yang bernama Raja Bangkung Pitu Repa Rawo Ale. Tapi raksasa itu udah lama gak pernah muncul. Tenang warga, perkenalkan saya Labedu, saya punya solusinya. Heh Labedu, gimana kau mau ngalahin Nenek Pakande? Dia kan sakti, kamu cuma manusia biasa. Labedu pun menjelaskan idenya. Dia akan berpura-pura jadi raksasa yang ditakuti Nenek Pakande. Ketika hari mulai gelap, Labedu dan warga mulai menjalankan rencananya. Mereka sudah menyiapkan bayi di dalam kamar untuk jadi umpan Nenek Pakande. Wah, ada bayi Nenek tuh. Pakande, mau apa kau kemari? Siapa kau? Aku adalah raksasa Raja Bangkung Piture Parawo Ale. Mana mungkin? Apa buktinya? Labedu pinter. Dia udah nyiapin wadah ember berisi air sabun lalu dia tumpahin. Nenek Pakande mengira itu beneran air ludah si raksasa. Saya masih nggak percaya. Coba buktiin kalau kamu memang bener raksasa. Labedu lalu menjatuhkan kura-kura dan salaga yang menyerupai sisir dan kutu raksasa. Ampun raksasa. Ampun. Nenek Pakande akhirnya pergi meninggalkan daerah itu. Makanya adik-adik jangan suka keluar rumah pas hari udah gelap ya. Hati-hati ada Nenek Pakande. Cerita rakyat Timun Mas dari Jawa Tengah. Pada zaman dahulu kala, ada seorang janda tua bernama Mbok Srini. Dia hidup sendirian karena nggak punya anak dan suaminya udah meninggal. Dia selalu berdoa untuk keajaiban supaya dia bisa punya anak. Ya Tuhan, karuniailah aku anak. Pada suatu malam, Mbok Srini bermimpi. Hoi Srini. Suara apa itu? Srini, kalau kamu punya anak, besok ambil bungkusan yang ada di bawah pohon. Esoknya, Mbok Srini mengambil bungkusan itu dan ternyata isinya biji timun. Apa ini? Biji timun. Tiba-tiba muncul raksasa yang mengagetkan Mbok Srini. Ampun raksasa, jangan bunuh aku. Siapa pula yang mau makan nenek tua? Kalau kamu punya anak, tanam timun itu. Nanti kamu bakal dapet anak perempuan. Tapi pas dia dewasa, serahkan anak itu untuk aku makan. Gimana? Baik raksasa. Baik. Mbok Srini menanam biji itu dan 2 bulan kemudian tanamannya tumbuh menjadi sebuah timun raksasa berwarna emas. Anak itu tumbuh dewasa dan diberi nama Timun Mas. Melihat timun tumbuh dewasa, Mbok Srini sedih karena ingat janjinya pada raksasa. Bu, kenapa sedih? Ada yang harus ibu ceritakan nak. Mbok Srini menceritakan semuanya pada Timun Mas, termasuk perjanjiannya dengan raksasa. Timun gak mau ikut sama dia bu. Timun mau tetap sama ibu. Keesokan harinya, raksasa itu datang. Wahai perempuan tua, di mana anak itu? Aku sudah tidak sabar makannya. Maaf raksasa, Timun lagi sakit. Kalau dimakan sekarang dia pasti gak enak. Gimana kalau tunggu berapa hari dulu? Tunggu dia sembuh dulu. Baiklah, 3 hari lagi akan kuambil anak itu. Mbok Srini yang bingung akhirnya menemui seorang petapa di gunung. Maaf petapa, bisa tolong bantu saya? Mbok Srini pun menceritakan semuanya. Bawa bungkusan ini isinya timun, jarum, garam, dan terasi. Kalau raksasa itu ngejar timun, suruh dia lempar ini. Hai perempuan tua, di mana Timun Mas? Timun Mas, jangan lari kau. Timun Mas melempar bungkusan pertama yang berisi biji timun. Tiba-tiba sekelilingnya berubah jadi ladang timun dan raksasa kesulitan mengejarnya. Jangan lari kau Timun. Timun Mas melempar bungkusan kedua berisi jarum. Jarum itu berubah jadi pohon bambu tinggi runcing yang menusuk kaki raksasa. Jangan lari, akan ku kejar kau. Timun Mas melempar bungkusan ketiga berisi garam. Sekelilingnya berubah jadi lautan, tapi raksasa itu masih bisa mengejarnya. Timun Mas melempar bungkusan terakhir yang berisi terasi. Ajaib, sekelilingnya berubah jadi lautan lumpur mendidih. Raksasa itu tercebur dan akhirnya tewas. Timun Mas pulang dan akhirnya bisa hidup tenang bersama ibunya. Cerita rakyat Nenek Pakande dari Sulawesi Selatan. Pada zaman dahulu kala, ada suatu desa yang aman dan tentram. Tapi semua berubah sejak kedatangan sosok Nenek Pakande yang merupakan siluman pemakan manusia. Nah, udah sore nak, ayo masuk rumah, jangan main di luar terus. Ih, ibu cerewet deh, adek kan lagi main. Anak ini kelihatan lezat. Nenek Pakande menculik dan membawa pergi anak itu. Tolong pak, bu, tolong anak saya hilang. Bu, kenapa bu? Tolong bu, anak saya hilang. Waduh, jangan-jangan diculik Nenek Pakande tuh bu.
Warga desa mulai resah karena tiap hari ada aja anak atau bayi yang hilang. Aduh Bu, bayi saya juga hilang. Nenek Pakande sangat sakti dan tidak ada manusia biasa yang mampu mengalahkannya. Tapi dia sangat takut terhadap sosok raksasa yang bernama Raja Bangkung Pitu Repa Rawo Ale. Tapi raksasa itu udah lama gak pernah muncul. Tenang warga, perkenalkan saya Labedu, saya punya solusinya. Heh Labedu, gimana kau mau ngalahin Nenek Pakande? Dia kan sakti, kamu cuma manusia biasa. Labedu pun menjelaskan idenya. Dia akan berpura-pura jadi raksasa yang ditakuti Nenek Pakande. Ketika hari mulai gelap, Labedu dan warga mulai menjalankan rencananya. Mereka sudah menyiapkan bayi di dalam kamar untuk jadi umpan Nenek Pakande. Wah, ada bayi. Nenek Pakande, mau apa kau kemari? Siapa kau? Aku adalah raksasa Raja Bangkung Pitu Repa Rawo Ale. Mana mungkin? Apa buktinya? Labedu pinter. Dia udah nyiapin wadah ember berisi air sabun lalu dia tumpahin. Nenek Pakande mengira itu beneran air ludah si raksasa. Saya masih nggak percaya. Coba buktiin kalau kamu memang bener raksasa. Labedu lalu menjatuhkan kura-kura dan salaga yang menyerupai sisir dan kutu raksasa. Ampun raksasa. Ampun. Nenek Pakande akhirnya pergi meninggalkan daerah itu. Makanya adik-adik jangan suka keluar rumah pas hari udah gelap ya. Hati-hati ada Nenek Pakande. Cerita rakyat Timun Mas dari Jawa Tengah. Pada zaman dahulu kala, ada seorang janda tua bernama Mbok Srini. Dia hidup sendirian karena nggak punya anak dan suaminya udah meninggal. Dia selalu berdoa untuk keajaiban supaya dia bisa punya anak. Ya Tuhan, karuniailah aku anak. Pada suatu malam, Mbok Srini bermimpi. Hoi Srini. Suara apa itu? Srini, kalau kau mau punya anak, besok ambil bungkusan yang ada di bawah pohon. Esoknya, Mbok Srini mengambil bungkusan itu dan ternyata isinya biji timun. Apa ini? Biji timun. Tiba-tiba muncul raksasa yang mengagetkan Mbok Srini. Ampun raksasa, jangan bunuh aku. Siapa pula yang mau makan nenek tua? Kalau kau mau punya anak, tanam timun itu. Nanti kamu bakal dapet anak perempuan. Tapi pas dia dewasa, serahkan anak itu untuk aku makan. Gimana? Baik raksasa. Baik. Mbok Srini menanam biji itu dan 2 bulan kemudian tanamannya tumbuh menjadi sebuah timun raksasa berwarna emas. Anak itu tumbuh dewasa dan diberi nama Timun Mas. Melihat timun tumbuh dewasa, Mbok Srini sedih karena ingat janjinya pada raksasa. Bu, kenapa sedih? Ada yang harus ibu ceritakan, nak. Mbok Srini menceritakan semuanya pada Timun Mas, termasuk perjanjiannya dengan raksasa. Timun gak mau ikut sama dia, Bu. Timun mau tetap sama ibu. Keesokan harinya, raksasa itu datang. Wahai perempuan tua, di mana anak itu? Aku sudah tidak sabar memakannya. Maaf raksasa, Timun lagi sakit. Kalau dimakan sekarang dia pasti gak enak. Gimana kalau tunggu beberapa hari dulu? Tunggu dia sembuh dulu. Baiklah, 3 hari lagi akan kuambil anak itu. Mbok Srini yang bingung akhirnya menemui seorang petapa di gunung. Maaf petapa, bisa tolong bantu saya? Mbok Srini pun menceritakan semuanya. Bawa bungkusan ini isinya timun, jarum, garam, dan terasi. Kalau raksasa itu ngejar timun, suruh dia lempar ini. Hai perempuan tua, di mana Timun Mas? Timun Mas, jangan lari kau. Timun Mas melempar bungkusan pertama yang berisi biji timun. Tiba-tiba sekelilingnya berubah jadi ladang timun dan raksasa kesulitan mengejarnya. Jangan lari kau Timun. Timun Mas melempar bungkusan kedua berisi jarum. Jarum itu berubah jadi pohon bambu tinggi runcing yang menusuk kaki raksasa. Jangan lari, akan ku kejar kau. Timun Mas melempar bungkusan ketiga berisi garam. Sekelilingnya berubah jadi lautan, tapi raksasa itu masih bisa mengejarnya. Timun Mas melempar bungkusan terakhir yang berisi terasi. Ajaib, sekelilingnya berubah jadi lautan lumpur mendidih. Raksasa itu tercebur dan akhirnya tewas. Timun Mas pulang dan akhirnya bisa hidup tenang bersama ibunya.